Halo teman-teman, selamat datang di One Piecepedia. Kali ini kita mau review One Piece chapter 1075 ya. Untuk menurutku secara pribadi sih chapter ini nggak terlalu banyak yang dibahas. Aku bahkan poin-poinnya hanya menyiapkan sekitar 4 atau 5 poin gitu ya. Tanpa panjang lebar langsung aja kita bahas One Piece chapter 1075. The cover story itu menunjukkan pertemuan antara Vegapunk dengan Gorosei. Dan lagi-lagi Oda melakukannya ya. Dia menampilkan sosok Gorosei ini dalam bentuk siluet, cuy. Ya sama seperti waktu di Ohara. Waktu flashback Ohara ya, waktu flashbacknya Nico Robin. Itu Gorosei juga dimunculin tapi dalam bentuk siluet. Berbeda dengan flashback ini ya, flashback waktu di Water Seven itu mereka dimunculkan bukan dalam bentuk siluet. Nah, di pertemuan antara Vegapunk dengan Gorosei ini, itu penampilan mereka ya, penampilan Gorosei itu di apa ya, ditutup-tutupi lah ya sepertinya dengan Oda, dan kita bisa melihat ya Vegapunk ini sepertinya jauh lebih muda ataupun lebih muda daripada waktu pertemuannya dengan Dragon kejadian Ohara ya, karena kalau kita berkaca sendiri dari chapter 1007 kalau nggak salah, itu Vegapunk itu sekitar 33 tahun yang lalu itu berhasil mengambil DNA Kaido ya untuk kemudian membuat tiruan Boy Beast Uwa Uwa Nomi model Seryu gitu ya. Artinya Vegapunk ini sudah bekerja di bawah World Government itu ya 33 tahun lewat lah ya. Sudah lebih dari 33 tahun, dan kalau misalnya itu kita ambil maka ini kemungkinan besar penampilan Gorosei 33 tahun yang lalu. Dan dari segi fitur kayaknya nggak ada yang berubah cuy ya. Itu kan yang putih-putih itu kan ini kayaknya ya merepresentasikan rambut, kumis dan janggut mereka gitu ya, makanya yang botak itu nggak ada yang siluet putih-putihnya ya. Dan itu nggak terlalu jauh dengan penampilan Gorosei yang sekarang. Bener nggak terlalu jauh cuy. Tapi kalau dari timeline sih, ku tebak-tebak ini 33 tahun yang lalu lewat lah ya. Minimal 33 tahun yang lalu. Karena Vegapunk itu udah bekerja di bawah World Government itu 33 tahun yang lalu untuk mengambil DNA Kaido. Kemudian di sini keadaan di laboratorium yang semakin ricuh, ya kan ya. Serapi mulai menyerang rombongan yang akan melarikan diri dari Egghead. Bahkan Lucci dan Kaku juga jadi incaran mereka. Nah, kalau misalnya para Serapi mengincar kelompok topi jerami ataupun mereka yang mau kabur dari Egghead, oke, ya. Alasannya ada. Tapi kenapa mereka mengincar CP0 juga cuy? Kenapa kira-kira ya? Kenapa Lucci dan Kaku itu diincar juga? Nah, jadi setelah di chapter sebelumnya itu ada suara letupan, ledakan gitu ya. Terlihat seolah-olah si Pythagoras ini diserang. Tapi ada beberapa dugaan kalau si Pythagoras ini justru mensabotase dirinya sendiri padahal dia adalah saboturnya. Tapi tentu aja masalah duga-dugaan kalian akan berbeda ya, karena masih teori. Ada yang beranggapan Shaka, ada yang beranggapan Pythagoras, ada yang beranggapan Lilith, ada juga yang beranggapan York, ada yang beranggapan Karibola saboturnya ya. Ada yang beranggapan Serapimnya udah mulai menggila sendiri, ada yang beranggapan yang pang record ya. Kalian mungkin pernah nonton beberapa film ini ya, film sci-fi kayak gitu ya, yang mereka menciptakan artificial intelligence di mana kemudian malah musuhnya itu adalah artificial intelligence ini sendiri. Dalam hal ini yaitu otak Vegapunk. Ada yang berpendapat juga kayak gitu ya. Ada juga yang bahkan berpendapat ini adalah Vegapunk sendiri. Ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah kerjaan salah satu Gorosei yang datang ke Egghead ya, yang menuju ke Egghead yaitu Saturn. Tapi seperti yang gue bilang tadi ya, untuk saat ini statusnya eh, semua tebakan itu tentunya memiliki cocokologinya masing-masing ya, yang akan terdengar masuk akal bagi mereka yang menyukainya. Cuma memang di chapter ini nggak terungkap siapa, siapa sabotur ataupun pengkhianat tersebut. Para rombongan juga di sini terpisah-pisah ya, kayak seperti si Nami ini, Nami sama Edison dan kemudian Brook, di mana mereka menemukan Nami sih ya, Nami menemukan ini, menemukan mesin yang sepertinya bisa membuat diamond ya, membuat perhiasan gitu loh. Si Nami tuh udah mau ambil tapi dititip ya, ditinggal lagi karena prioritas mereka adalah untuk mencari Stella. Nah, sementara untuk rombongan Chopper itu sama si Atlas dan juga Nico Robin, mereka ini sampai di sebuah tempat yang sepertinya bisa memproduksi organ gitu ya, memproduksi organ. Mungkin di sini lah ya tempat mereka membuat replika-replika kayak pasifista apa segala macam gitu kan. Kemudian sementara untuk di control room itu ada 3 orang, yaitu Shaka, Zoro, Luffy, kemudian Lucy dan Kaku. 5 orang berarti ya, bukan 3. Nah, sementara di sini Sanji bersama Stussy dan juga Jinbei ya. Di sini Sanji membahas soal-soal Whole Cake Island. Dan di sini juga si Stussy ini juga sepertinya ngerespon gitu ya. Dalam artian
Gombalan si Sanji itu dia ini aja gitu loh ya, dia terima aja. Sementara rombongan yang lain itu adalah Usopp, Lilith, Franky dengan juga York. Nah, di sini York itu bertemu dengan rombongan ini awalnya bertemu dengan Pythagoras yang diledakin tubuhnya, tapi ternyata kepalanya kepalanya masih ada. Jadi tubuhnya bisa dibilang sudah mungkin destroyed gitu ya, sudah wasted gitu. Nah, tapi kepalanya masih ada. Ya, kepalanya masih ada, jadi terpisah gitu kan. Nah, terus di sini si York itu bertemu dengan si apa nih? Snake ya, dan dia dijadiin batu, cuy. Dijadiin batu. Jadi dia kena kekuatan buah iblis dari si ini ya, dari si Snake ini. Terjadi kegentingan ya, komunikasi terputus. Si Lilith mencoba untuk menghubungi Caka, tapi control room sendiri itu dalam kepanikan, di mana Ace Bear dan Ace Hawk itu masuk ke control room dan mengincar si P-Zero. Dari perkataan Zoro ya. Dari perkataan Zoro, mereka berdua ini mengincar si Lucci dan Kaku, cuy. Nah, itu yang tadi ku bilang ya. Kalau mereka mengincar kelompok topi jerami yang akan melarikan dari Egghead, ya kayaknya alasannya oke lah ya. Tapi kenapa mereka juga mengincar si P-Zero? Ya kan? Apakah berarti saboturnya ini menginginkan kehancuran dua kelompok ini ya? Nggak pengen juga kelompok topi jerami membawa Vegapunk dari Egghead, juga nggak mungkin si P-Zero ini istilahnya itu still alive to tell the story gitu ya. Jadi masih hidup untuk menceritakan apa yang terjadi. Nah, jadi dari perkataan Zoro ya, si Esber sama Hawk itu mengincar Lucci dan Kaku. Kemudian di sini si Shaka itu mencurigai, cuy, ya. Bahwa salah satu Vegapunk lah yang memberikan komando untuk menyerang. Jadi ini konsepnya tuh seperti si Stussy yang beberapa waktu lalu itu tidak bisa memerintahkan Seraphim untuk berhenti. Kenapa? Karena awalnya udah diperintahkan oleh si Lucci. Jadi, apabila yang memerintahkan, ini kesimpulannya aku ambil ya, kalian mungkin punya kesimpulan yang berbeda. Apabila ada individu-individu dengan dengan hierarki komando yang sama memerintah Seraphim, maka untuk menghentikannya harus orang itu juga. Dalam artian si Lucci sama Stussy itu sama-sama hierarki mereka sama ya, tier mereka sama dalam hal komando Seraphim. Tapi Lucci lah yang memberikan komando duluan pada Seraphim. Nah, hanya Lucci lah yang bisa menghentikan Seraphim kalau dalam tiernya ya, kecuali bisa dihentikan sama yang tier di atas, yaitu Vegapunk dan Gorosei. Makanya Stussy nggak bisa. Nah, si Shaka mencurigai bahwa salah satu Vegapunk lah yang memerintahkan Seraphim ini. Ya, artinya kenapa Shaka itu tidak bisa menghentikan mereka. Terus itu siapa lagi? Lilith yang nggak bisa menghentikan mereka. Bahkan Pythagoras juga mengatakan bahwa mereka tidak menerima perintah. Jadi ada kemungkinan salah satu di antara mereka menurut kecurigaan Shaka itu yang memberikan perintah awal. Jadi si orang inilah yang harus memberikan komando stop supaya Seraphim bisa berhenti. Jadi hal yang terjadi pada Stussy juga terjadi pada para Vegapunk. Atau ya simpelnya ya ini yang di atas dari Vegapunk, yaitu Gorosei. Cuma nggak tahu apakah benar bahwa Saturn udah sampai di sini atau enggak, dan bagaimana caranya dia bisa sampai ke sini gitulah ya. Kemudian Lucci dan Kaku menawarkan aliansi sementara untuk menghadapi Ace Bear dan Ace Hawk, dan ini adalah ekspresi ikonik ya, ekspresi dari Luffy dan Zoro, ya kan. Melihat tawaran dari Lucci dan Kaku ini, teman-teman ya. Jadi memang seperti yang gue bilang tadi, untuk chapter 1075 ini udah masuk ke dalam masa genting-gentingnya. Jadi untuk pembahasannya nggak terlalu banyak ya. Di sini juga kalau mau dibahas ya pengkhianat ataupun saboturnya aja. Kalau misalnya pelakunya di luar dari Vegapunk, ya berarti bukan pengkhianat dong namanya. Berarti ya murni sabotase ini, teman-teman ya. Jadi segitu aja, nggak terlalu banyak untuk review kali ini. Tapi siap-siap minggu depan
Ya, minggu depan itu kan chapter terakhir sebelum libur. Nah, biasanya sebelum libur chapternya itu bakalan cliffhanger banget. Mungkin aja di chapter selanjutnya akan terungkap ya siapa saboturnya ini. Biasanya kan kayak gitu ya. Biasanya kalau sudah chapter selanjutnya libur dulu, biasanya cliffhanger di ujung chapter itu GG banget sih ya. Ya, kita lihat ini seperti apa nanti One Piece chapter 1076. Segitu aja teman-teman, makasih, see you on the next video. Dadah, bye-bye.